Baik, kakak-kakak, record sudah saya klik, sudah saya lakukan. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini, Sabtu 21 September 2024. Nah, sebelum lanjut, mari kita bersama-sama berdoa supaya pembelajaran 45 menit ke depan ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, saya pimpin langsung. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak yang hebat yang ada di virtual ini. Di tengah kesibukan kakak-kakak sudah meluangkan waktunya untuk kembali belajar, kembali mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan pangadali. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua kakak-kakak. Jadi kakak-kakak izinkan saya untuk menampilkan share screen untuk pembelajaran pada pada siang hari ini. Sudah kelihatan ya kakak-kakak share screen yang saya tampilkan? Sudah. Maunya karena masalahnya di luar. Sudah ya kakak, mungkin bisa diklik salah satu ikon jempolnya kalau memang sudah. Oke, terima kasih Kak Wayan, Kak Sunantare. Oke, saya lanjutkan ya kakak. Nah, untuk pertemuan hari ini, jadi kakak-kakak kita mempelajari atau kita kembali merefleksi apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi kita masih kembali ke record sebelumnya pada modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi ini tata maya kita yang berikutnya. Nah, kemudian ini kesepakatan bersama di awal pembelajaran tetap saya akan sampaikan yang tentunya kakak sudah sangat paham sekali. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan hal tersebut. Nah, untuk tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berusaha pada murid secara efektif
bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, jadi kembali nanti mungkin kakak bisa dibuka modulnya dari modul 1.1 paradigma, kemudian 1.2 tentang aset based thinking kita, kemudian yang ketiga pembelajaran berpusat kepada peserta didik yang berdiferensiasi. Nah, itu yang nanti kita akan refleksikan. Izin lanjut. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini setelah penyelesaian modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan peserta didik. Kemudian kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Nah, jadi itu tujuannya di sesi ini ya, kakak. Nah, jadi tugas untuk hari ini bisa kakak lihat di sana, kita akan menulis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi itu yang dimaksudkan yang tadi saya katakan, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Nah, ini agenda hari ini, analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak menulis di Jamboard tulisan refleksinya, setelah itu dipresentasikan pada tema berbagi hasil analisis ya, kakak. Nah, untuk analisis tulisan itu yang pertama yang kita akan lakukan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang bisa saya tampilkan. Nanti lagi sebentar saya akan bagikan link Jamboardnya. Kemudian silakan kakak-kakak nanti menulis di sana ya. Jadi kita pembelajarannya bertahap dari ke-6 pertanyaan yang ada. Silakan kakak-kakak tulis satu dulu di kolom Jamboard ya. Nanti mohon Jamboardnya karena kita pakai bersama, mohon kita sepakati supaya nanti hasil Jamboardnya itu hasilnya sangat baik dan bagus. Mohon nanti teman-teman, kakak-kakak, jangan sampai mendelete atau menghapus hasil pekerjaannya. Nanti silakan kakak-kakak kalau sudah menempel sticky note-nya, cari tempat yang leluasa. Kemudian tulis di sana apa pertanyaannya, sesuaikan dengan apa yang kakak-kakak lakukan atau apa yang kakak-kakak rasakan ya. Jadi sesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Jadi saya pertegas lagi, jadi di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa kakak sendiri membaca. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Jadi, sebagai bahan pengingat, modul 1.1 itu tentang paradigma baru PJOK. Kemudian modul 1.2 tentang aset based thinking di sekolah kita masing-masing. Kemudian 1.3 tentang pembelajaran yang
dipihakan kepada peserta didik yang tentunya berdiferensiasi ya. Jadi kapan kakak menulis refleksi biasanya apa saja yang ditulis? Nah, silakan dijawab secara singkat di sticky note. Nanti silakan mungkin saya minta beberapa orang untuk bisa memaparkan secara lisan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Nah, tentunya kakak-kakak bisa merasakan ya. Jadi kemarin sudah saya berikan finger videonya, ada beberapa perasaan di sana bisa kakak-kakak tulis ya. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Nah, pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, jadi beberapa mungkin hambatan di sini boleh kakak-kakak tulis ya di pertanyaan ketiga nanti di Jamboard. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi bagaimana kakak menulisnya ya, menulisnya di Word yang dirubah menjadi PDF yang kemarin-kemarin kakak sudah buat. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Dan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Nah, itu ada 6 pertanyaan, saya akan pasang di Jamboard, silakan kakak-kakak langsung nanti jawab ya. Kita kerjakan yang nomor 1 dulu, mungkin beberapa menit. Nah, setelah itu baru pertanyaan kedua, beberapa menit, sehingga nanti 6 pertanyaan di Jamboard itu sudah kakak-kakak kerjakan. Tapi mohon diingat kembali cara membuat refleksinya itu dengan prinsip-prinsip atau model-model punyanya Boston dan Gibbs ya, framework yang kemarin kita pelajari ya, yaitu ada framework Gibbs, ada framework Borton ya. Jadi apa, bagaimana, sekarang bagaimana, nah itu silakan dipergunakan. Kembali lagi ke modul-modul yang kemarin, silakan dibuka-buka kembali ya kakak-kakak. Oke, nah, untuk linknya sekarang saya bagikan. Jika nanti ada kendala, silakan langsung raise hand ya kakak-kakak. Ingat ini kita bekerja bersama-sama, mohon berhati-hati untuk mengerjakan di Jamboard ya kakak-kakak. Saya pasang linknya di kolom komentar, kolom chat ya kakak-kakak. Silakan lihat di sana. Mudah-mudahan bisa diakses. Silakan dikerjakan secara perlahan-lahan ya kakak-kakak. Di kolom chat sudah saya pasang atau di WA grup juga saya pasang kak. Nah, silakan diakses ya kakak-kakak.
Bisa diakses ya, kakak-kakak. Izin saya tampilkan Jamboardnya ya, biar bisa kakak nanti mengerjakan. Bisa diakses kakak-kakak. Kalau yang sudah bisa diakses, pertanyaannya sudah ada di sana, silakan dikerjakan ya kakak-kakak. Cara menarik sticky note-nya, ada yang berwarna di sana, itu ditarik dulu ya kakak-kakak. Lagi sebentar saya tampilkan ya, masih loading di sini. Nah, di sana jika kakak-kakak sudah terbuka, jadi sticky note ini kakak-kakak yang ada warnanya itu, kertas yang warna itu di drag, tarik ke atas kakak-kakak ini ya. Nah, nanti akan muncul nama kakak di sana langsung ya. Nah, klik di sana sesuai dengan apa pertanyaannya, tulisnya ya kakak-kakak. Boleh ganti warna gininya boleh ya kakak-kakak. Ini boleh diganti ya. Mau warna apa? Misalnya pink. Boleh. Nah, langsung di sana. Nah, ini pertanyaannya sudah ada Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saya selama refleksi muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Nah, silakan diklik di sana Kak. Nah, sudah bisa di sana ya. Nah, jawabannya. Kertas yang di bawah Kak, ada kertas warna. Nah, itu kelihatan kursor saya Kak. Kalau kakak klik linknya, silakan ditarik. Bisa di Oke, semuanya sudah bisa mengakses ya. Kak Fitri sudah, Kak Yudi sudah, Kak Oko sudah, Widana sudah, ya yang lainnya sudah. Silakan kita beranjak di pertanyaan pertama dulu ya, kakak-kakak. Ini pertanyaan pertamanya. Silakan ini kertasnya diambil dulu. Sticky note-nya itu diambil, Kak. Ya. Nah, sticky note-nya diambil dulu ya, Kak. Kalau sudah muncul ditulis di sana. Bisa ditulis jika si sticky note-nya diambil ya kakak-kakak. Kalau yang punya teman tidak bisa ditulis ya.
Bisa kakak? Nah, ini ada yang mendelete pertanyaannya ini ya kakak. Ini silakan ditulis keynote-nya ini kakak-kakak. Ah, ini sudah ada yang dua. Oh, itu. Silakan kakak. Sticky note-nya ada di bawah kakak. Maaf kakak, tampilannya nggak sama seperti itu. Gimana tampilannya? Kok nggak bisa besar ya Kak Era Oke, ya? saya besarkan dari sini ya. Oke, tunggu sebentar. Saya lagi edit sedikit. Oke. Nah, ini dia kakak-kakak. Nah, ini pertanyaannya kakak. Kelihatan ya? Ambil sticky note-nya sekarang kakak. Ini pertanyaannya, sticky note-nya diambil ini kakak. Ini sticky note-nya kakak. Ini di karpet ya. Ya, itu siapa? Nadi Kayana sudah berhasil. Taruh saja di sana kakak. Mati. Nah, itu dah rapikan ya. Tulis sekarang, tulis di sana ya. Sorry. Nah, ini dia. Nah, klik di sana kak. Ya, ya. Hari Senin. Ya dengan maluin. Senin, Selasa kan masang. Yang menjadi pertanyaan ditulis di sana kak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3. Ah, ini. Oh, kalau ngon nasaran kan dia. Saya bantu geser Maaf Kak Era, udahnya. Oh, sana. Kak Era. Ya, siap. Bagaimana? Oh, tampilannya sama seperti yang di WA Group itu. Apa ya? Di WA Group ya sama linknya sama. Nanti tampilnya akan nggak seperti yang di screen. Oke, coba saya kirim ulang ya, kakak. Saya kirim ulang ya linknya. Di sini sudah masuk semuanya dia. Nah, ini pesertanya sudah masuk. Kak Sunandra sudah bisa di sana. Tapi tampilnya nggak seperti Oke, bisa saya screen Kak Sunandra, bisa saya screen ya. Gimana tampilannya ya? Oke, siap. ya. Saya stop screen dulu ya. Sunandra saya jadikan co-host dulu. Oke, silakan share screen Kak Sunandra. Ya, Sudah bentar. saya jadikan co-host. Bagaimana tampilannya di sana? Ya seperti itu. Oh,
Ini artinya kakak belum login ya. Ini artinya kakak belum continue kak. Continue. Continue kak. Continue. Ya. Continue. Continue. Ya. Continue ya. Ya. Produk manajemen. Terus Produk manajemen. Ya. Produk manajemen. Continue. Produk manajemen. Mon. Yes, many time. Yes, many time. Yang lainnya kalau yang sudah finish ya, finish. Silakan dibuat ya. Nah, itu kan sudah kelihatan Kak. Ya, sudah, terima kasih. Nah, sticky note-nya itu yang warna pink ditarik ke atas ya. Warna pink ditarik ke atas ya. Oke, saya share screen lagi ya. Sesuaikan pertanyaannya ya, kakak. Mas Ariante, silakan ditulis jawabannya ya. Ini saya rapikan. Ah, Kak Ariante sudah menulis. Jawabannya apa Kak? Ditulis di sana ya, Kakak. Ini pertanyaan pertama ini. Bagaimana saya menulis refleks? Kak Era. Ya, kenapa Kak Fitri? Silakan. Ini kok di jambotnya nggak kelihatan apa-apa ya. Kecil sekali Kecil tulisannya. ya, oke saya berusaha sudah. Nah, segini tampilannya Kak. Silakan Kakak, kalau kecil atur di sini Kak, sebelah bawah. Sebelah bawah kanan Kak. Sebelah bawah kanan jika tampilannya kecil diperbesar. Silakan di sana Kak. Saya Kakak. Kalau belum ada yang mau tulis sini Kakak, silakan ditulis dulu kalau sudah bisa. Itu pertanyaannya ini Kakak. Oh, saya geser di sini. Belum kertasnya bisa diperbesar Kakak. Oh. Kita kerjakan yang ini dulu Kakak. Bisa Kak Sunanta bisa? Skinanya bisa ditarik? Otak saya hilang. Tariknya tekan di sini ya Kakak, yang pink ini tekan dia. Oh, tarik ke atas ya Kak. Drag. Nah, taruh di sana rapi. Kalau mau diperbesar, klik ya. Kemudian
Nah, seperti itu, Kak. Kakak harus mengambil kertas dulu, Kak. Nggak bisa punya temannya diedit. Kakak. Ini pertanyaan pertama ditulis dulu. Bagaimana saya menulis referensi selama mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 3? Kapan biasanya saya menulis referensi? Jawab sekarang saja dulu, Kakak. Belajar menulis. Akan ditaruh di pertanyaannya ya, Kakak. Ini Sariarte sudah ya. Ah, ini punyanya Kak Sariarte saya perbesar ya. Ini miliknya siapa ini? Oke. Ayo kakak-kakak yang lainnya. Ini siapa ini? Oh, ini lain ya. Delete ya. Siap. Kak Era, tolong Bisa draft share punya screen, saya dong Kak Era. Putri. Bisa share screen, Share screen ya, saya pandu nanti. Silakan Kak Fitri share screen dulu. Itu Kak Era yang panjang itu Oke, saya draft oke. dari tadi nggak bisa. Oke, saya perbaiki. Oke, semua. Oke, enggak apa-apa Kak. Ini bukannya template-nya ini. Kertasnya diambil ya Kak Fitri. Kertasnya yang diambil yang warna pink ya.
Bisa kakak? Bisa kakak? Belum. Dicoba kakak, karena nanti kita terus menggunakan Figma ini ya. Coba kakak, karena nanti kita yang diambil itu sticky note-nya ya kakak. Yang diambil itu sticky note-nya ya. Sticky note-nya yang ditarik, jangan teksnya ya. Kalau teksnya memang sulit ya. Jangan teksnya ya. Kalau teksnya memang sulit ya. Nah, ini dirapikan ya kakak. Nah, ini dirapikan ya kakak. Nah, ini Kak. Nah, ini Kak Sumerte Jaya. Sumerte Jaya. Sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Coba saya besar aja dulu. Coba saya besar aja dulu. Sudah. Yang diambil stimulannya ya. Yang diambil stimulannya ya. Nah, ini masih belum. Nah, ini masih belum. Ini maksudnya ya kakak. Ini maksudnya ya ini yang namanya skinot ini. Lihat kursor saya kak. Lihat kursor saya kak. Ini yang pink ya kakak. Itu tarik ke atasnya kakak. Ain terima nih pembentukan. Sudah ditarik tapi kecil. Kok sticky note saya nggak bisa besar-besar ya Kak ya? Ngapa kak Fitri? Sudah narik Yang sticky buat note coba itu kan, tapi nggak bisa dibesarin, nggak ada kotak-kotak kecil di sebelah-belah kanannya itu. Pendaftaran PPG di PFK sampai 4 Diklik November. dulu. Diklik dulu. Periode unggah PPG ini 7 sampai 11 November. Kinerja video 7 sampai 11 November. Ujian tertulis UTBK-nya 19 sampai Diklik 19 dulu ya November. kakak. Diklik dulu, baru di drag besarkan ya. Oke kakak, saya cukupkan untuk uji coba Figma-nya. Saya sangat percaya sejatinya kakak sudah bisa menjawab. Tapi mungkin karena ini aplikasi yang baru, jadi butuh proses. Mungkin nanti saya kirimkan tutorialnya bagaimana caranya kakak menarik sticky note, kemudian menulisnya, kemudian merapikannya, karena ini pekerjaan jika secara tatap muka ini berada di kertas manila yang besar, kemudian semua peserta bisa menaruh sticky note ini berdasarkan kolom-kolom yang tersedia ya kakak. Jadi ini aplikasinya yang ada di Tatap Maya. Jadi mungkin butuh proses untuk kakak-kakak bisa mengerjakan ini. Jadi link ini nanti tidak saya akan tutup, boleh nanti kapanpun kakak-kakak bisa mengerjakan ya. Seperti yang kemarin-kemarin sudah bisa kakak kerjakan. Jadi karena ini aplikasi baru diperbarui, yang bisa disediakan mungkin butuh untuk berproses. Nah sekarang saya lanjut ya kakak-kakak ke PPT-nya.
Mungkin saya minta beberapa orang dari kakak-kakak yang ada di virtual ini yang bisa memaparkan dari pertanyaan ke-6 pertanyaan yang ada. Boleh secara singkat dibaca dulu, kemudian dijawab sesuai apa yang sudah pernah kakak-kakak lakukan atau kakak-kakak tulis ya. Sejatinya kalau sticky note itu bisa kakak kerjakan, kakak-kakak bisa langsung membaca. Mungkin mohon maaf, saya tunggu untuk raise hand-nya. Mungkin siapa yang bisa semuanya raise hand ya kakak yang bisa. Nah, itu pertanyaannya ya kakak. Silakan di apa namanya beberapa orang mungkin saya minta di virtual ini untuk membaca pertanyaannya kemudian langsung menjawab. Kira-kira bagaimana pengalaman kakak-kakak sesuai dengan pemandu atau pemantik pertanyaan yang ada di depan layar kakak-kakak ya. Mungkin silakan kakak yang sudah raise hand. Mungkin minta bantuan kepada Kak Sunatra, bisa dibantu mungkin untuk berbagi cerita atau berbagi sharing pengalaman di sini. Bagaimana pengalaman reflektifnya dari pertanyaan pemantik yang ada di layar kakak. Kak Sunatra ada ya? Ada Kak Sunatra? Oke, jika tidak mungkin minta bantuan kepada senior kita. Mohon dibantu Kak Wayan Sariarte. Setelah galungan kuningan, kita akan Mohon dibantu seleksi Kak dan wawancarai Wayan. sehingga nanti di bulan Ada pertanyaan di sana Kak Wayan. Mungkin dijawab secara singkat. Pertanyaan nomor berapa? itu. Oke, terkait untuk siswaan Pertanyaannya nomor seperti berapa? saja. Saya hadirkan kepada Yang mana? Bapak. Terima kasih. Nomor 2. Kerjaan khusus Pak Budi ya. Ya, terima kasih untuk siswaan. Maaf, Kak Era. Saya jelas nanti Nomor di-share berapa ya. pertanyaannya? Saya diingatkan oleh Dani ini untuk arisan Dharma Wanita. Untuk arisan Dharma Wanita. Karena putaran sudah selesai sampai Oktober, ya. Saya minta pendapat. Kakak yang lainnya mungkin bisa bantu ya. Mungkin Kak Fitri bisa dibantu. Menjawab pertanyaan yang ada di depan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Era. Mungkin pertanyaan nomor 1 akan saya jawab untuk bagaimana saya menuliskan refleksi pada saat pembelajaran dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3, yaitu saya menulis refleksi sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya dapat pada setiap modul. Jadi refleksi itu akan saya tulis sesuai dengan pengalaman dalam pembelajaran yang sudah diberikan oleh fasilitator.
Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran di setiap modul ya untuk penulisan refleksinya. Kemudian apa saja yang ditulis dalam sebuah refleksi? Yaitu dalam sebuah refleksi mungkin yang harus kita tulis yaitu pengalaman pada saat kita melakukan pembelajaran, kemudian perasaan apa saja yang kita rasakan saat mengikuti pembelajaran tersebut, ya. Kemudian menganalisis pengalaman yang sudah kita dapat selama pembelajaran yang kita dapatkan dari pembelajaran yang kita dapatkan. Kemudian pembelajaran yang kita bisa ambil dari kegiatan tersebut dan rencana tindak lanjut dari dari apa yang kita dapat pada saat diberikan oleh fasilitator dari modul 1 sampai dengan modul 3. Ya, mungkin itu ada jawaban dari saya. Terima kasih, Kak Era. Terima kasih sekali kepada Kak Fitri yang sudah bisa membantu saya berbagi refleksi dari pemantik pertanyaan yang pertama. Jadi Kak Fitri sudah menceritakan kapan refleksi itu dibuat, kemudian apa saja tulisannya, kemudian bagaimana untuk menulis refleksi tersebut. Terima kasih kepada Kak Fitri ya. Kemudian lanjut, di sini sudah dibantu juga sama Kak Made Widayana di kolom komentar atau chat. Menulis refleksi selama pembelajaran, idealnya refleksi segera setelah menyelesaikan setiap modul atau bahkan setiap sesi belajar. Kemudian yang bisa ditulis meliputi apa yang telah dipelajari, bagaimana perasaan Anda selama belajar, tantangan yang dihadapi, wawasan baru yang didapat, kemudian bagaimana materi dapat diterapkan dalam pengajaran. Terima kasih kepada Kak Made Widayana yang sudah menambahkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Yang muncul di pikiran di setiap kali saya harus menulis refleksi. Silakan kakak boleh ditulis di kolom chat ya. Dari pertanyaan kedua sampai pertanyaan ke-6. Nanti saya yang bacakan di sini. Silakan kakak-kakak ditulis ya. Mungkin Kak Fitri karena sudah secara langsung tidak usah menulis. Yang lainnya boleh dicoba menulis di kolom chat kakak-kakak. Secara singkat saja ya. Kakak. Jadi bagaimana perasaannya, kemudian apa saja hambatannya, kemudian bagaimana cara membuat rubriknya, bagaimana menulis refleksinya dengan baik, kemudian apa yang mesti dilakukan untuk selanjutnya. Nah, silakan terapkan apa yang kemarin dipelajari dengan framework ya, framework Gibbs, framework Borton ya, cara menulis refleksi yang ada 4F, yang tropi, yang itu silakan ya kakak. Boleh ditulis di kolom chat ya kakak secara singkat. Di kolom chat ya kakak. Secara singkat saja kakak. Nanti saya bacakan mungkin beberapa chat yang ada nanti saya baca kakak.
Terima kasih Kak Made Widayana kembali sudah menulis di kolom chat. Jadi pikiran saya menulis itu isi ya. Terkadang bersemangat karena mendapat wawasan baru, kadang merasa tertantang jika harus menganalisis diri sendiri secara mendalam ya. Pikiran yang muncul, apa ya yang benar-benar saya pelajari harus ini, bagaimana saya bisa menerapkan ini di kelas, apakah refleksi saya cukup mendalam ya. Terima kasih Kak Made sudah bisa menulis di kolom chat ya. Kemudian Kak Ketut juga, Sudana Saputra, perasaan saya terhadap kedua situasi pembelajaran intratak dan intertak adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru PJOK, setelah mencermati kedua situasi pembelajaran intratak, intertaks, saya merasa lebih percaya diri dan puas dengan pendekatan berdiferensiasi yang saya terapkan. Melalui penerapan langkah-langkah diferensiasi, saya dapat merasakan bahwa saya telah memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi setiap siswa di kelas saya. Ya, bagus sekali ya, Kak Ketut. Kak Sunandra, perasaan selama menulis refleksi yaitu adanya kesadaran diri profesional, adanya kecemasan menguasai materi. Bagus. Kadek Budiantara, 2, perasaan belum komplit, tahu apa ternyata banyak yang belum diketahui, yang muncul di pikiran setiap menulis refleksi adalah flashback dengan apa yang sudah saya lakukan. Nah di sini sudah kakak jabarkan ya, terima kasih. Jadi saya tidak bisa baca semuanya, jadi saya hanya bisa menyimpulkan ya kakak-kakak. Silakan bagi yang belum boleh ditulis dulu. Nah saya kembali ke PPT-nya, jadi supaya tidak keluar rel dari pembelajaran. Jadi kakak-kakak nanti membuat pertanyaan ini berdasarkan framework Gibbs dan Borton ya. Jadi bagaimana saya menulis selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 dan 3. Jadi bagaimana sejatinya keadaan kakak-kakak pada saat menulis hal tersebut. Kemudian kapan yang biasanya kakak-kakak menulis refleksi tersebut. Jadi silakan dijabarkan. Kemudian apa saja yang ditulis? Yang ditulis tentunya dari modul 1 sampai modul 3. Modul 1 itu paradigma, yang kedua aset based thinking, yang ketiga keberpihakan peserta didik atau diferensiasi ya. Jadi itu yang ditulis ya, jabaran pertanyaan nomor 1. Yang kedua, perasaannya silahkan dijabarkan pada saat kakak menulis itu, perasaannya bagaimana berdasarkan spring wheel yang kemarin saya berikan ya. Apa yang muncul di pikiran kakak itu ditulis ya. Jadi di sini tidak harus nanti kakak menulis dengan perasaan yang baik-baik saja, tapi yang tidak baik juga tidak apa-apa ditulis di sini ya kakak. Jadi silahkan nanti kakak ditulis apa adanya. Kemudian hal apa saja yang menurut kakak menjadi berkaitan menurut refleksi, apa yang menjadi tantangan. Jadi antara paradigma, kemudian aset based thinking, kemudian keberpihakan peserta didik, itu kaitannya apa kakak ya? Silakan itu dikaitkan. Nah, setelah mengkaitkan itu pasti tentunya ada beberapa tantangan. Nah, tantangan itu ditulis ya kakak, apa tantangan tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin yang agak sulit, rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti kakak ketahui dalam penilaian kita di kelas, tentunya kita memiliki beberapa acuan rubrik. Nah, mungkin itu sebagai acuan kakak-kakak nanti dalam menulis rubrik refleksi ini. Nah, bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi lebih baik. Jadi, dari refleksi-refleksi yang kakak tulis sebelum-sebelumnya, 1 sampai 3, yang lebih baik itu seharusnya bagaimana. Ya, jadi kakak-kakak yang mengetahui itu sendiri. Nah, nanti silakan itu dijabarkan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Nah, tentunya di sana jawabannya pada aset based thinking, ya kakak. Jadi aset-aset yang kakak miliki di sekolah, yang kalau tidak salah ada 7 aset yang kita kelompokkan, nah itu dijabarkan, ya kakak. Sehingga nanti ke-6 pertanyaan ini
kakak bisa delegasikan atau paparkan berdasarkan framework Bolton dan Gibbs. Jadi begitu ya kakak. Saya lanjutkan ya kakak. Nah ini cara pembuatan sticky note yang tadi ya. Boleh kakak ditonton dulu di Figma ya. Nah, kalau yang dulu seperti ini ya, kakak klik. Kalau yang sekarang itu mendrag ya, kakak. Nah, dibuat seperti itu ya, kakak. Oke, bisa ditonton dulu ya. Oke, nanti tutorialnya saya mungkin kirimkan di WA Group, bisa nanti kakak pelajari ya. Nah, untuk selanjutnya, mari berbagi refleksi. Sudah ada dari beberapa rekan-rekan kakak-kakak yang hebat di virtual ini mewakili. Jadi kurang lebihnya di sana kita tidak menentukan benar salahnya, tetapi mari kita berbagi sharing apa yang sudah bisa kita lakukan untuk peserta didik kita, apa yang sudah bisa kita berikan di ruang virtual ini, sehingga nanti sebagai pengalaman pribadi atau pengalaman secara teman sejawat bisa kita perlukan untuk merefleksi di pembelajaran kita masing-masing ya kakak. Terima kasih yang sudah bisa mewakili. Nah ini kakak diharapkan nanti pertemuan ini bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberadaan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi cara menulis refleksinya kan banyak itu ya kakak, ada menggunakan 4F, ada yang menggunakan tropi. Nah silakan nanti kakak buat. Nah, nanti ada tugasnya, silakan nanti langsung ya kakak ingat kalau bisa diusahakan dengan deadline yang ada. Jangan sampai lewat dari deadline, karena kalau lewat dari deadline dia akan tercentang merah ya kakak. Gitu. Nah ini slide yang kakak tunggu ya. Jadi pertemuan hari ini hanya 1 jam 45 menit. Jadi kita belajar di Jamboard menulis 6 pertanyaan tersebut yang sudah kakak lakukan. Kemudian dari beberapa peserta boleh untuk mewakili kelompoknya membacakan hasil sticky note-nya. Jadi itu. Baik kakak, itu saja pertemuan hari ini. Kiranya nanti kita lebih belajar banyak untuk penggunaan Figma-nya ya. Nanti karena kedepannya masih banyak kita melakukan virtual, kita pelajari Figma-nya secara detail. Nah, sebelum saya tutup, kakak ada yang bertanya? Sudah pas ya kakak, boleh klik ikon yang ada di depannya kalau memang sudah pas, boleh jempolnya, kemudian ada tepuk tangannya di sana. Ya, terima kasih ya kakak. Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali kakak sudah bisa berpartisipasi dengan bagus dan spektakuler. Jadi mungkin pertemuan ini sangat singkat, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kembali belajar bagaimana kita memahami beberapa materi yang ada ya kakak. Baik, saya tutup pertemuan ini dengan doa karena sudah diberikan kelancaran untuk memahami pertemuan hari ini. Berdoa, saya tutup sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya tutup dengan pengastunkara. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum
Salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua ya, kakak-kakak. Oke, izin saya stop screen ya, kakak-kakak.